Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyara hadirin wal hadirat, saimin saimat, jamaah salat fardu subuh rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang. Kembali kita dikumpulkan di subuh yang mulia ini, subuh yang ke-13, yang ke-12 daripada bulan Ramadan. Dan kita berkesempatan untuk mengkaji, menambah, menyambung kajian kita kitab Minhajut Talibin, Minhajul Abidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab perkumpulan kita ini menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang diridhai olehnya. Amin ya rabbal alamin. Menyambung kajian kita, wa ammal ikhlasu fi talabil ajri. Kita ulang sedikit. Ikhlas itu, kata Imam Al-Ghazali, secara umum terbagi menjadi dua. Ada memang ikhlas murni, tidak menuntut pahala. Ini tingkatannya orang-orang di atas, sebagaimana pernah dikatakan oleh Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, aku beramal ibadah tidaklah takut masuk neraka dan tidak pula mencari surga. Aku beramal ibadah murni karena perintah Allah, karena Allah yang menyuruh, karena aku adalah hamba Allah. Artinya jika beramal ibadahnya itu pun dimasukkan Allah ke dalam neraka, maka beliau tetap beramal ibadah. Engkau beramal ibadahlah, kata Allah, tapi tetap masuk dalam neraka Allah. Tetap beliau beramal ibadah, karena tujuannya bukan untuk mencari surga, bukan takut neraka, tapi karena perintah daripada tuannya, perintah daripada tuan hamba. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa hamba? Kita seberataan ibadullah, yaitu hamba-hamba Allah. Itu tingkatan orang-orang yang ada di atas. Yang kedua, wa ammal ikhlasu fi talabil ajri. Adapun ikhlas di dalam menuntut pahala, ini pun tetap dianggap ikhlas, tapi dia menuntut pahala, mencari beramal ibadah tapi mencari pahala. Fahuwa iradatu naf'il akhirah bi'amalil khair. Ialah orang-orang
yang menghendaki manfaat di akhirat dengan amal baiknya. Dia beramal ibadah tapi mengharap surga, ini pun ikhlas juga. Dia beramal ibadah tapi mengharap kenikmatan, keamanan di padang mahsyar, itu pun ikhlas juga. Nah, cuman sesuai dengan tingkatannya. Qala al-Hawariyun li Isa bin Maryam alaihi salam. Berkata al-Hawariyun. Al-Hawariyun itu sahabat murid-muridnya Nabi Isa, disebut al-Hawariyun. Kalau sahabat dan murid Nabi Muhammad disebut sahabat. Kalau muridnya Nabi Isa, pengikutnya Nabi Isa disebut al-Hawariyun. Al-Hawariyun ini berkata kepada Nabi Isa bin Maryam alaihi salam, mal khalis minal a'mal, wahai Nabiullah Isa, apa yang dimaksud ikhlas, orang yang ikhlas di dalam beramal? Qala, Nabi Isa menjawab, allazi ya'malu lillah la yuhibbu ayyahmadahu alaihi ahadun. Orang-orang yang beramal murni kepada Allah, la yuhibbu ayyahmadahu alaihi ahadun, dia tidaklah senang jikalau dipuji oleh seseorang. Nah, itu kata Nabi Isa adalah orang ikhlas. Dipuji atau kada dipuji sama aja. Dipuji kada tersanjung, dihantak kada terhantak. Kita tuh kadang-kadang dipuji ketujuh, dihapaki sarik, dihantak sarik. Bila menyumbang dipuji orang, bah selangit naiknya. Aku dengar Kubah tuh pianlah yang membangun, mendanai 90 juta. Alhamdulillah lah naik itu anunya. Mana lagi yang hendak dibangun, dia pulang. Nah, itu orang itu sesanjungan. Kadang orang sanjungan ini nyaman juga dianui sedikit, maunya mengeluarkan duit. Ada Pak Haji, orang Kabun, bahasa kita lah, orang Kabun, banyak turun nior, kadang 40 ton. Wah, ini berapa duitnya lah, 40 ton bisa bangun rumah. 40 ton. Maka rajin pulang orangnya ke Kabun, nyemprot sanggup masih, walaupun 70 umur, 70 lebih dah, masih ya nyemprot, mangkat semprotan, tapi separuh benar isinya aja, udah sanggup juga penuh. Lingai kabunnya, suah dibawanya ke kabun, suruhnya berceramah di daerahnya. Hari ini datang, esok ceramah, patang ke kabudan kita aja. Nah, itu apa gak penceramah suruh ke kabun, berjalan ke kabun ya, ayuh aja kok ke kabun kita cari pisang barang situ, bila ada pisang kah segan bawa bulik. Amun nior jualan dosa banyak kayak itu pilihan nior anom. Pisang berpala sikit, banyak kayak pisang, cuman jarang orang makan pisang. Sekali memang lingai kabunnya, memang lingai bersih. Ketujuh memang berkabun, pokoknya tiap hari itu ke kabun aja. Hidup tabesnya, semprotnya tabesnya. Jadi di mana kebun lagi ada sana anak yang menggawi, ya, yang ini aku menggawi. Lingai kebunnya banyak buahnya. Jadi seluruh kebunnya itu 40 ton turun. Pantas saya julun santai aja, tiba-tiba mau olah rumah. Kadang datang ke tembilahan, nah, cuman orangnya yang kada boleh pang disebut ngarannya. Ketujuh disanjungi kawan, bila disanjungi kawan sedikit, ayo kita minum teh telur aja. Nah, ketujuh kawanan haji aja, bila datang semalam, tegasnya nih melihat muhanya nih hanya jual nior. Nah, aja
minuman kah kita aja itu kada lawas kada minuman kah kita aja ketawaan aja bandari ini banyak harus gitu bang juga banyak bersedekah. Nah kita nih kadang-kadang modelnya kayak itu, tapi bila dihapaki nah bisa merangut. Orang tuh jangan dihapak merangut, jangan disanjung tersanjung. Orang kalau sudah seperti itu berarti ikhlas tuh. Inya menyumbang sedikit dihapaki kawan. Awak sugih aja. Turun 40 ton nih orang. Kenapa 1 juta benar nyumbang masjid? Sedikit pun kada tahapakinya. Walaupun dihapaki kawan, inya kada merasa dihapaki gitu, pang ikhlas kayaknya. Nah, berarti itu ikhlas dah. Disanjung orang pun inya kada tersanjung. Ketika disanjung orang karena menyumbang 10 juta, bah, dermawan piannya nyumbang 10 juta, sedikit pun dari tersanjung juga. Karena dia merasa ketika dia menyumbang itu Allah juga sebenarnya yang berkehendak dia menyumbang. Sehingga pandangannya hanya satu, yaitu pandangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu orang yang main tuh tauhidul af'al, tauhidul sifat, tauhidul zat, tauhidul asma'nya. Nah ini ada lagi biasa aja. Orang yang nyanjung ini pun datang daripada Allah juga. Ini ujian daripada Allah. Duit yang kukeluarkan itu pun juga karena Allah juga yang menghendaki. Andai kata Allah kada menghendaki, kada keluar duit 10 juta tadi. Cuman Allah menghendaki, aku hendak timbul kira-kira menyumbang 10 juta keluar. Berarti siapa? Gawian hakikat. Gawian hakikat Allah juga, bukan kehendakku seorang. Anda ada tersanjung karena bukan gawiannya secara hakikat. Orang yang tersanjung itu merasa gawiannya. Nah, sehingga ketika dihapak oleh orang lain, dihantak oleh orang lain, sarik. Kenapa aja 1 juta nyumbang, turunnya orang 40 juta, berangku aja. Nah, langsung mememai. Nah ini. Jadi kata Nabi Isa alaihi salam, ikhlas itu ialah orang yang tidak senang ketika dia beramal, amalnya disanjung oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, maka dia termasuk orang ikhlas, dipuji. Wa qala al-Junaid, berkata Imam Junaid al-Baghdadi. Imam Junaid ini gelarnya sahibut Taifah, karena di atas beliau kalau tariqah itu banyak sangkut kepada beliau. Sahibut Taifah, yang mempunyai golongan. Al-Imam Junaid al-Baghdadi termasuk golongan para salafus soleh. Cuman beliau tokoh sufi, maka mazhab di dalam sufi itu hanya 2 kita, ikut Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Di dalam mazhab akidah ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abul Mansur Al-Maturidi. Di dalam fikih 4, ikut Hanafiyah atau Malikiyah atau Syafi'iyah atau Hanabilah. Luar daripada 4 diingkat, kada sambung, kada sampai. Maka di dalam Aqaidul Iman kata Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari hanya 4 itu. Jangan keluar daripada 4 itu dan wajib pilih salah satunya. Dan di Asia Tenggara, Brunei, Malaysia, Indonesia, dari bahari yang berdakwah itu adalah ulama-ulama yang berpegang di dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Maka sampai sekarang fikihnya kita Imam Syafi'i itu bang. Tapi bolehlah pindah mazhab, boleh ya, asal jangan bercampur aja, asal jangan cari nyamannya aja. Kalau pindah mazhab harus satu langkah, satu paket. Kada boleh aku hendak wudunya Imam Syafi'i, batalnya Imam Hanafi. Oh, kada boleh.
Imam Hanafi itu kan nyaman sedikit batalnya, bersentuhan yang bukan mahram kada batal. Kita menyentuh bini kita ketika sudah wudu kada batal. Bersyahwat atau kada bersyahwat kada batal. Tapi ketika membasuh kepala jangan secuil aja. Secuil itu Imam Syafi'i membolehkan, cuil aja nyentuh kepala. Aku hendak wudunya Imam Syafi'i tapi batalnya Imam Hanafi. Oh, dihingkat. Harus sepaket. Kalau hendaknya Imam Syafi'i, syarat-syaratnya Imam Syafi'i, batalnya Imam Syafi'i, rukunnya Imam Syafi'i. Kalau hendak umpat Hanafi, syarat-syaratnya Imam Hanafi, batalnya menurut Imam Hanafi, rukun wudunya menurut Imam Hanafi. Ada boleh sepaket, kada boleh campur-campur. Hendak nyamannya aja ada boleh. Nah, pilih antara 4 mazhab tadi. Nah, silahkan. Kalau di Indonesia rata-rata Syafi'iyah. Beda kalau kita keluar. Jangan pulang keras di Syafi'i dan hendak pindah mazhab. Oh, jangan juga. Karena suatu ketika belajar juga. Karena ketika kita naik haji atau ke Mekah, itu kadang-kadang perlu mazhab yang lain. Imam Junaid. Nah, Imam Junaid ini pernah berkata, dan beliaulah yang menghukum, memberi keputusan siapa? Al-Hallaj. Nah, yang mengatakan fi jubbati ma fi jubbati illallah. Tidak ada di dalam bajuku ini kecuali Allah. Itu orang mabuk, orang mabuk. Orang mabuk itu dihingkat dihukum, dihingkat dihukumi. Orang mabuk itu ditangkap polisi lah. Maksudnya mabuk gila karena Allah. Orang gila itu yang keliaran, malingnya ditangkap polisi lah. Dia polisi nangkap, dihingkat dihukumi kayak apa? Orang gila. Cuman ngalihnya orang gila itu rata-rata gila, tapi lawan duit paham. Rata-rata orang gila lawan duit paham. Hebat juga, duitnya bisa mengobati orang gila. Tapi ada sebaliknya, ada orang itu gara-gara duit gila. Ya hilang 300 T. Pertamina nih pulang. Itu orang waras tapi gara-gara duit gila. Parah lagi. Baik orang gila tapi melihat duit warasnya. Tahunya bilangannya 2000 tahu, 5000 tahu. Di pasar rakyat tuh ada ulun berjaga bertoko dulu di sana, ada orang gila. Wah, ini gundul dah, ulun lihat orangnya masih habis keliaran, buruku tarusnya. Dulu gondrong, keribu rambutnya, bah seram, minta duit. Nyambil mangadah ke ini, itu minta duit toh. Julungi 2000, kada mau berjauh. Ambil 2000 tadi, julungi 5000, hanya berjauh. Nah, itu kan waras berarti, tahu inya jumlah yang lebih ganal lawan yang jumlah yang lebih halus. Heran juga. Ceramah Rajab tadi di Sialang Sungai Piring. Sialang Sungai Piring itu lurus, jadi Sialang situ ngarannya. Sampai mbah berceramah hendak bulik, didatangi orang gila. Kerehing-kerehing hainya. Samping maraki, misiki adalah duit ya. Nah, Joko tahu duit orang gila nih. Adalah duit ya. Joko ada duit. Minta pang aja. Dia ada minta makan kedainya, adalah makanan dia. Dapat nasi bungkus nih. Adalah duit ya. Joko tahu lawan duit orang gila nih, aneh juga. Kurakan duit julungi 10.000. Ada yang nanggur, wih ya. Angguru ke itu aja. Kata aja kami ini kawan sudah, akrab sudah aja. Bitar berarti kan. Orang gila ketemu duitnya waras. Ada orang waras ketemu duit gila. Ya, itu yang lebih parah. Hilang iman ketemu duit, ada banyak kayak itu. Nah, lihat duit nih. Nah,
Segeganalnya iman diandak orang sekopar, ayo sekopar nih seini aja 10 juta amun ratusan ribu, kayak apa sekopar ganal ke ini, bisa linglong imannya tuh, hilang, berunding bawa sana bawa sini, berunding kita, nah satu kelompok korupsi tahan lawasnya kada terbuka. Wa qala al-Junaid, nah Imam Junaid beliau berkata, beliau pernah berkata juga, kata Imam Junaid, selama 40 tahun tidak pernah orang menyangka aku berbicara dengan manusia padahal aku berbicara dengan Allah. Nah, itu kan aneh juga kata-kata beliau. Mirip-mirip juga kata-kata Al-Hajjaj Al-Hallaj tadi ya, padahal beliau yang menghukumi Al-Hallaj. Ini yang model-model seperti ini kata beliau dah hingkat hidup. Kalau untuknya bisa, tapi untuk orang lain bisa sesat, orang lain dibuat. Untuk menyelamatkan akidah umat maka dihukumlah Al-Hallaj tadi. Tapi beliau orang mabuk, untuk dirinya sendiri mabuknya kepada Allah ya tidak masalah, tapi karena sudah saking mabuk tadi maka mengatakan hal-hal yang tidak pantas untuk dikatakan kepada orang lain. Untuk dia tidak masalah, orang mabuk kayak apapun ya berpandir maksiat, ada apa-apa orang mabuk kada tahunya. Ini Imam Junaid mengatakan selama 40 tahun orang menyangka aku berbicara dengan manusia padahal aku berbicara dengan Allah. Ini berarti beliau pun orang-orang tingkatan atas, tapi tidak tiap hari berbicara seperti itu, hanya sesekali beliau mengungkapkan kata-kata yang aneh. Beliau mengatakan al-ikhlasu tasfiyatul a'mal minal muqaddirat. Ikhlas itu ialah memurnikan amal daripada hal-hal yang mengkeruhkan amal. Nah, itu sudah mencangkup juga memurnikan amal daripada hal-hal yang mengkeruhkan amal. Apa yang mengkeruhkan amal? Riya, ujub dan sebagainya. Memurnikan amal, ikhlaskan, murnikan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-Fudail, Imam Fudail bin Iyad mengatakan al-ikhlas dawamul muraqabah wa nisyanul khusus kulliha, hadza huwal bayanul kamil. Ikhlas itu kata Imam Fudail ialah selalu merasa dilihat, diintai oleh Allah dan melupakan bagian-bagiannya. Kada ingat lagi lawan pahalanya, dia ingat lagi. Merasa diintai oleh Allah kemudian melupakan bagian-bagian daripada amal tadi. Artinya kalau sudah beramal jangan diingat, beramal tidak usah diingat. Namun sudah nyumbang masjid itu tidak usah diingat, berapakah nyumbang, lupakan. Kadang-kadang 5 tahun masih menyambat. Nah, ini ngalihnya nih, kada ingat melupakan saking ganalnya sumbangan tadi. Nah, tahulah tihang sebatang tu bahari itu 4 juta tahun 70 aku tu nyumbang tu. Wah, tu 70 4 juta banyak tu, aku sebatang tu. Itu masih diingat lagi, dosa lagi diingat. Orang yang melupakan tadi itulah orang yang ikhlas. Tidak ada lagi bagian-bagian yang diingat olehnya. Malam tahajud pagi diingat lagi, aku tahajud ke malam tadi kan berapa rakaat, ada ingat lagi sudah. Saking banyaknya jumlah rakaat. Nah, itu orang yang ikhlas tadi. Dah ingat inya bagian-bagiannya. Bagian daripada pahala itu dilupakan olehnya. Dan itu terjadi pada kita buang air besar kayak itu biasanya. Sualah mengingat, kan ada suah. Malam tadi buang air besar berapa kali mahajan, ada suah mengingat. Ada hendak mengatakan juga. Saking ikhlasnya tu membuang, padahal yang kita buang makanan yang kita tukar. Walaupun yang ditukar itu nyaman, randang daging, randang ayam, dendeng daging, nah dan sebagainya, mahal harganya, sepotong 15.000.
Tapi ketika kita buang adalah mengingat-ingat malam tadi berapa kali lah mahajan, dia mengingat lagi saking ikhlasnya. Itulah orang ikhlas tuh, ikhlas membuang daripada apa yang ingin dibuang. Wa hadza huwal bayanul kamil, ini penjelasan yang sempurna. Jadi yang paling sempurna kata Imam Al-Ghazali, lupakan amal tadi, jangan diingat-ingat lagi sudah. Kalaupun ingat jangan disambat. Nah, saking kita kadang ingat melupakan tadi, ingat terus kita, tapi jangan disambat ke orang lain sekurang-kurangnya kayak itu. Wal aqawilu fi hadza katsirah, pendapat-pendapat tentang masalah ikhlas itu banyak. Fala faidata fi taqsirin naqli ba'dal inkishafi ba'dan inkishafil haqa'iq, tidak ada faidah kata beliau memperbanyak menukil apa yang disebut ikhlas setelah diungkap hakikat daripada ikhlas. Waqad qala sayyidul awwalin wal akhirin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izu'ila anil ikhlas, ketika beliau ditanya daripada ikhlas, taqulu, beliau berkata, Rabbiyallahu ta'ala summa istaqim summa tastaqimu kama umirta. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu Rasulullah menjawab, ini langsung daripada Rasulullah, Rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah, summa tastaqimu kama umirta, kemudian engkau istiqamahlah sebagaimana engkau diperintah. Maksudnya kata Imam Al-Ghazali, la ta'bud hawaka wa nafsaka wa la ta'bud illa rabbak, jangan engkau menyembah hawa nafsu engkau, diri engkau, dan jangan engkau menyembah kecuali hanya kepada Tuhan engkau. Jangan beramal ibadah menurut hawa nafsu, menurut kehendak nafsu, kecuali menurut bagaimana kehendak Allah. Wa tastaqimu fi ibadatihi, dan engkau lurus di dalam beramal ibadah kepada Allah sebagaimana mestinya engkau diperintah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mencangkup seluruhnya sebagaimana engkau diperintah. Kenapa diperintah? Ikhlas dan sebagainya. Maka seperti itulah kita beramal ibadah kepada Allah. Dan tahunya ikhlas atau kada itu diri kita surang lawan Allah. Kita surang yang merasa kayak apa yang dikatakan ikhlas adalah merasa kada nyaman, adalah merasa berubah amal ibadah kita ketika ada orang dan tidak ada orang. Kalau merasa ada berubah berarti kada ikhlas. Kalau sama saja berarti ikhlas. Kalau kada ingat lagi berarti ikhlas. Mudah melupakan amal tadi, itu ikhlas tuh orang. Kita yang tahu. Orang kada mengetahui, maka kalau karena kita kada mengetahui, kita pun kada boleh menghukum orang lain, menghukumi orang lain. Melihat orang lain menyumbang, jangan kita menghukumi, yaitu riya ada boleh. Ini yang mengetahui dia ikhlas atau tidak itu dia. Allah yang mengetahui, kita kada mengetahui. Jadi kalau kita melihat orang lain beramal, kita jangan sesekali menghukumi orang. Itu riya, itu beramal kada boleh. Itu ujub amalnya kada boleh. Itu sombongnya beramal itu kada boleh. Karena ikhlas itu inya seorang yang merasakan kayak apa perasaannya seorang. Kalau para pendai ikhlas itu bagaimana? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, apabila ketika ada orang lain yang lebih hebat ketika dia menerangkan sesuatu, maka yang satunya merasa senang, maka dia ikhlas. Alhamdulillah, ada orang lain yang lebih baik menyampaikan daripada aku. Kadang alih aku menyampaikan kalau ada orang lain lebih baik, itu ikhlas tuh orang. Tapi apabila ada pendai lain yang menyampaikan lebih baik daripada dia terganggu hatinya, maka berarti dia bukanlah orang ikhlas ketika dia menyampaikan risalah-risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi ikhlas itu kita seorang yang mengetahui, rasakan diri kita ketika beramal ibadah seberapa ikhlasnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi isyaratun ila qat'i kulli ma siwallah. Ini suatu isyarah kepada memutus setiap apa-apa selain daripada Allah. Pokoknya amal selain daripada Allah berarti tidaklah ikhlas, karena Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Rabbi Allah summa tastaqimu kama umirta. Wa huwal ikhlasu haqqan. Inilah ikhlas dengan sebenar-benar ikhlas. Maka ikhlas itulah yang kita yang ada dianggap pahalanya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal, banyak amal kita yang diambil yang dimana di ikhlasnya. Selain daripada itu ada dianggap oleh Allah dan tidak ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang diambil hanya ikhlas, seberapa ikhlas kita kepada Allah. Oleh karenanya kadang-kadang bisa jadi amal ibadah kita di rumah itu malah yang diterima oleh Allah. Kalau di rumah kita beda kita dengan di masjid. Di rumah kadang-kadang ala kadar sembahyangnya, tapi ikhlas dia. Itulah yang disodorkan kepada Allah. Pas di masjid lalu beda, bajunya pun beda. Di rumah baju dalam bang sembahyang. Kada bagus gamis kada dibawa. Kopiah bebaya sangkut, ambil kopiah andak. Allahu akbar. Ini yang merasa ada dilihat oleh orang lain, yang merasa Allah bang yang melihat, itu bang dah amal ibadahnya. Tapi baik inya bama rukunnya kada tertinggal, syaratnya kada tertinggal. Kemudian khusyuknya ada pada 2 rakaat keduanya kada khusyuk umpama. Bisa jadi itu diterima oleh Allah. Sekedar pahala 2 rakaat, pas tolak ke masjid pindah lain model gamisnya berharum-harum pulang. Ngapa aja bini taubahnya karena nyaman lawan orang aja. Berarti karena orang di masjid tadi karena nyaman lawan orang aja, maka harumi sedikit. Amun di rumah kada suah berminyak harum sembahyang, tahu bebaya sangkut songkok takbir sudah. Di masjid beda. Kenapa? Kada nyaman je lawan orang, pina berbau awak. Amun ada orang kan haram sedikit. Bagus je ke masjid je bini, je. Kada nyaman pulang orang baik baju awak kada baik. Ke orang pulang. Jadi banyak ke orangnya kadang-kadang. Coba samakan aja. Kayak apa di masjid, kayak itu di rumah. Kayak apa di rumah, kayak itu di masjid. Amun di masjid inya begamis, usahakan di rumah begamis. Kalau di rumahnya kada begamis, kayak apapun di masjid kayak itu juga. Cuman kan kada poron. Nah, yang di rumah diubah. Karena di masjid inya berbaju baik, maka di rumah usahakan bajunya baik juga. Jadi kalau sudah disamakan, maka nyaman tuh. Kada berubah inya. Hatinya pun akan nyaman inya merasakan. Amunnya di rumah ala kadar, pas tolak ke masjid beda bajunya. Nah, itu pasti ada karena orangnya, pasti ada karena orangnya kada nyaman lawan orang. Nah, yang kada nyaman lawan orang itu yang kada ikhlasnya, di situ yang kada ikhlasnya. Itu amal-amal kita, kada tahu kita yang mana diterima oleh Allah. Yang jelas kita beramal, lebih-lebih Ramadan ini usahakan dengan sebaik-baiknya beramal, karena bulan inilah kita bisa membalap amal-amal orang bahari. Orang bahari panjang umurnya, 700 tahun, 800 tahun, 300 tahun, berapa lagi? Ada yang 1000 tahun. Kita 60 tahun, 70 tahun, 80, 60, 70 itu masih banyak. Oh ini 80 mulai langka, 90 hampir langka, 100 tahun itu 1001 juga yang ada. Tembilan ini andai kata ada 100 tahun di mana ya ada. Orang nggak tahu mau lagi tembilan ini yang 100 tahun. Ada tuh mungkin ada.
orangnya lah yang tahu. Kalau lah artinya paling ada 2-3 orang, ada 1-2-3 orang, artinya kita kada sampai 100 tahun. Kita ini sampai lagi 100 tahun karena langkah nyari yang 100 tahun tuh langkah. Itu pun orang bahari yang makanannya terjaga, yang asalnya bekabun inya kuat awaknya, gula kada tertumpuk. Amun sudah kena gula saya lah sudah karena gula memakan nih yang kelihatan lemak, jangan dianggap sehat. Ulun ketemu yang 100 tahun itu umurnya orang kurus, malah korosinya. Ini ketemu yang 90 kurus juga orangnya, bungkuk sudah. Bila berjalan begini, bila berjalan bukan kayak rukuk, di bawah rukuk kepalanya tuh, di bawah rukuk. Ulun lihat kurus saja orangnya, akal masih nyambung. Ketujuh malah minum apa ngarannya tuh, kopi habis susu tuh. Jago minum kopi saset nih, kada ada karena gula kah? Karena tahu di gula rupanya. Suahano hidup sorangan cucunya tulang di luar, hidupi gas, rupanya longgar gas tuh, longgar. Habis keluar, apinya keluar, sibuk cucunya melihat bahaya orang. Sidin buka sorangan, ambilnya andok, masukkannya ke banyu, tutupnya gas, mati tadi. Gas tadi mati, cuman betis habis terbakar kena gas tadi. Seminggu 2 minggu ampe, tarai kena gula, kada mau ampe lagi. Nah, tengalihnya kita ini banyak minum gulanya. Orang bahari yang banyak, yang panjang ratusan tahun, yang 90, yang 70, 90, 100 lah, kayaknya memang kada ada bergula karena sibuk begawi kah, entah apa kah. Nah, hati-hatilah yang kantoran lah. Ulun kada ngutani kada yang kantoran tuh biasanya duduk gawian aja, duduk mengajar yang banyak duduk, nabas kada ada. Nah, ulun lihatlah, perhatikan bila ketemu orang tua karap Jepang bepadah apa begawi kah, maka sehat nih. Gawi tak bahari begawi, pasti begawi. Nah, sehingga ketika mulai tua hanya istirahat, anak pulang begawi di kabun sehingga kuat masih awaknya. Nah, termasuk yang bisa disanjung tadi, rajin begawi, walaupun nyemport masih hanya nyemport, walaupun setengah tabung juga isi bajunya, tapi 70 suka masih ke kabun, maka sehat awaknya. Minum teh telur lawaninya. Nah, bila yang ini karena gula tinggi kedua nih minum teh bisa naik gula langsung. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mudah-mudahan berkah Ramadan ini, sekalipun umur kita di bawah daripada umur umat-umat terdahulu, tapi sebab ada Ramadan, bulan umatnya Nabi Muhammad, kita bisa membalap amal kita dibanding amal umat terdahulu, sehingga kita bersaing. Sekalipun umur handap, umur pendek, tapi amal kita sama, seakan-akan 200, 300, 400, bahkan kalau bisa cari yang 1000 tahun atau 1000 bulan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar والعفو عند الحساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.